Untuk mengenal proses produksi tablet, yang perlu kita ketahui adalah terdapat dua metode utama dalam pembuatan tablet, yaitu kompa langsung dan granulasi. Jadi, kedua metode ini masing-masing memiliki tahap pencampuran zat aktif dengan eksipien. Nah, eksipien ini memperbaiki sifat fisik sediaan. Tidak hanya di sediaan tablet, tapi eksipien ini tujuannya adalah untuk membantu zat aktif dalam memperbaiki sifat fisiknya. Nah, nanti juga kita akan mengenal alat-alat yang digunakan pada tahapan pencampuran zat aktif dengan eksipien. Kemudian, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah akurasi dan presisi keseragaman kandungan dalam sediaan, terutama pada obat dengan dosis kecil. Jadi, pada obat yang dosis kecil, itu lebih sulit untuk dibuat homogen. Nah, kemudian ada juga keseragaman bobot, keseragaman kandungan, dan keseragaman bobot itu berbeda. Jadi keseragaman kandungan adalah pengukuran zat aktif dalam sediaan. Kalau keseragaman bobot berarti pengukuran bobot total dari zat aktif yang dibuat. Kemudian obat dengan dosis besar biasanya sulit dibentuk tablet. Nah, kalau yang dosis besar tadi kebalikan dari dosis kecil untuk keseragaman kandungan, tetapi pada dosis besar faktanya sulit dibentuk dalam sediaan tablet. Karena memang dalam bentuk tablet yang bobotnya besar, itu berarti memiliki bahan yang lebih banyak, komponen yang lebih banyak, sehingga menyatukan beberapa sifat yang berbeda itu lebih sulit. Kemudian mempengaruhi bioavailabilitas. Jadi, kalau masih ingat tentang BCS atau Bioclassification System, ada 4 kelas, di mana setiap kelas memiliki perbedaan kelarutan dan permeabilitas dari setiap zat aktif. Jadi bioavailabilitas ini akan dipengaruhi oleh kelarutan obat, karena kelarutan ini mempengaruhi disolusi obat, di mana tahapan disolusi ini merupakan tahapan atau syarat utama untuk terjadinya absorpsi obat. Jadi kalau saat disolusi tidak cepat atau saat disolusi ini terhambat, maka proses absorpsinya juga akan terhambat. Kemudian minimum karakter yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama adalah kompaktibilitas. Jadi kompaktibilitas ini adalah kompakan dari semua komponen saat dikempa. Jadi nanti kita akan bahas mengenai hal yang mempengaruhi kompaktibilitas dari tablet, yaitu salah satunya adalah sifat plastik dan elastik. Kemudian fluiditas, jadi ini sifat alirnya. Nah, nanti kita juga akan membahas kenapa sifat alir ini sangat penting dalam proses pembuatan tablet. Kemudian ada lubricity. Jadi lubricity ini perlu adanya pemahaman tentang pengaruh dari kohesi dan adesi dari serbuk atau granul yang akan dikempa. Oke, kita lanjut dari ilustrasi proses kempa tablet. Pada alat kempa tablet, ada 4 bagian dari alat kempa tablet yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah punch atas, kemudian yang kedua adalah punch bawah, kemudian ada lubang kempa atau yang kita sebut dengan die. Jadi, die ini adalah ruang antara punch atas dan punch bawah. Yang terakhir adalah corong, tempat mengalir granul atau serbuk yang akan memenuhi lubang die. Perhatikan ilustrasi dari alat kempa tablet saat pengoperasian alat kempa tablet. Jadi, posisinya adalah seperti ini. Ketika corong terisi oleh granul atau serbuk, maka
granul atau serbuk tersebut akan turun mengalir melalui mulut corong memenuhi lubang kempa atau die. Kemudian, di saat yang bersamaan, mulut corong akan bergeser ke kiri dan pans atas akan turun. Pans atas ini akan turun secara maksimal untuk memadati granul atau serbuk yang sudah terisi dalam lubang kempa. Ketika granul atau serbuk sudah membentuk suatu tablet yang kompak, maka secara bersamaan pans atas akan naik, pans bawah akan naik, dan mulut corong akan bergeser kembali ke posisi saat granul atau serbuk memenuhi lubang kempa. Jadi, untuk pans bawah, ini berfungsi untuk menaikkan tablet yang sudah dikempa, kemudian untuk mengeluarkan tablet, maka dilakukan oleh mulut corong untuk menggeser tablet yang sudah keluar. Setelah itu, granul atau serbuk yang ada di dalam corong akan memenuhi lubang die kembali. Jadi begitulah siklusnya sampai granul atau serbuk dalam corong habis. Kita masuk ke metode pembuatan tablet. Yang pertama adalah kempa langsung. Metode ini sangat sederhana yang diawali dengan blending atau pencampuran. Jadi, zat aktif dan eksipien dilakukan pencampuran, kemudian langsung dilakukan kompresi atau langsung dikempa menjadi tablet. Nah, untuk metode ini lebih membutuhkan kontrol yang ketat pada sifat fisik pengisi dan pengikatnya, karena tidak ada granulasi. Jadi, kalau kempa langsung, yang masing-masing dari eksipien ini memiliki sifat alir yang berbeda, kompaktabilitas yang berbeda, sehingga harus dipastikan bahwa masing-masing komponen sudah memiliki kompaktabilitas dan fluiditas yang bagus. Jika komponen tablet memiliki zat aktif yang berdosis tinggi, yaitu zat aktifnya melebihi dari 50% bobot total tablet, dan keseluruhan komponen memiliki sifat kompresibilitas, kompaktabilitas, dan sifat alir yang buruk, maka solusi dari pemilihan metode yang akan dipilih adalah granulasi. Metode granulasi merupakan proses yang kompleks diawali dengan pembentukan granul, baru kemudian dikempa. Nah, tujuan dari granulasi adalah untuk meningkatkan ukuran partikel primer menjadi kumpulan partikel yang lebih besar, sehingga ini bertujuan untuk memperbaiki sifat alir, kompresibilitas, dan mencegah segregasi komponen. Jadi, kalau dilihat dari keunggulannya, metode ini dapat memperbaiki homogenitas zat aktif karena ukuran partikelnya dapat diseragamkan dibandingkan dengan kempa langsung. Tetapi pada metode ini memiliki proses yang lebih kompleks sehingga dalam pemilihannya sebaiknya dipastikan dahulu bahwa yang kempa langsung ini bisa dilakukan. Misalkan pada kempa langsung tidak bisa dilakukan, maka lini kedua yang kita pilih adalah metode granulasi. Metode granulasi basah dibagi menjadi dua berdasarkan kestabilan zat aktif terhadap air dan pemanasan. Jadi dari tahapnya, bahwa granulasi basah ini kita bagi menjadi granul eksternal dan fase internal. Yang fase internal berarti komponen-komponennya dibuat dalam bentuk granul. Kemudian yang fase eksternal itu adalah komponen yang tidak dibuat menjadi granul. Dari fase internal dan fase eksternal, ini nantinya akan dicampur kemudian dikempa. Nah, untuk yang metode granulasi basah melibatkan adanya air atau tahapan wetting atau pembasahan, sehingga dibutuhkan tahapan pengeringan. Karena adanya dua tahapan ini, maka granulasi basah ini dipersyaratkan untuk zat aktif yang memang tahan terhadap air dan tahan terhadap pemanasan pada saat pengeringan granul. Pada tahap granulasi kering, jadi ada dua fase, fase internal dan fase eksternal.
Yang membedakan granulasi kering dan granulasi basah adalah tidak ada tahapan wetting atau pembasahan dan pemanasan. Jadi untuk granulasi kering, terdapat dua proses yang dilakukan, yaitu slugging. Jadi slugging ini adalah proses pencampuran komponen tablet, kemudian dibentuk dalam bentuk tablet ukuran besar, kemudian dihancurkan oleh roller compaction. Untuk proses granulasi, ini membutuhkan alat-alat khusus dibandingkan dengan gempa langsung. Sehingga proses granulasi akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan dari pemilihan metode pembuatan tablet tersebut tergantung pada takaran atau ukuran dosis, kekompakan dan sifat alir dari zat aktif, dan stabilitas dan karakteristik dari zat aktif. Jadi takaran dosis merupakan pertimbangan awal yang dilakukan. Pada obat dengan dosis rendah, sebagian besar formulasi tablet adalah bahan tambahan atau eksipien, sehingga faktor kritis yang diperhatikan adalah keseragaman kandungan zat aktif. Sedangkan pada obat dosis besar, sebagian besar formula tablet adalah bahan zat aktif, sehingga faktor kritis yang diperhatikan adalah kekompakan dan sifat alirnya. Jadi berikut adalah bentuk dari punch pada kompa tablet. Ini adalah jenis single punch. Kemudian ada ilustrasi dari rotary tablet presses. Jadi yang di sini ada beberapa lubang die yang nantinya akan dikempa membentuk suatu tablet. Kemudian ada bentuk dari pen coater. Jadi ini untuk membuat tablet salut. Ada bentuk coating pen yang nanti bisa berotasi dan di dalamnya sudah terbentuk tablet inti. Jadi dari sini nanti akan disemprotkan suatu solvent atau suatu film atau salut gula yang akan digunakan. Kemudian pada proses granulasi kering, berikut ilustrasi dari roller compaction. Jadi roller compaction ini akan terjadi tahap pencampuran dari komponen tablet, kemudian dari campuran komponen ini dibuat dalam bentuk slug dengan menggunakan pemberat. Jadi pemberatnya di sini ada dua, sehingga slug ini nantinya setelah terbentuk akan dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian ada prinsipnya sama dengan mixer biasa yang kita gunakan jika membuat suatu kue atau roti. Kemudian ada fluidized bed dryer, jadi ini adalah alat untuk pada tahapan granulasi basah saat pengeringan. Jadi untuk FBD ini prinsipnya membutuhkan suatu mekanik dan pemanasan. Jadi dalam kontainer nanti akan dimasukkan granul basah, di mana granul basah ini dialiri dengan udara yang panas. Jadi karena ada udara panas dari bawah kontainer, nantinya granul-granul ini akan berterbangan sehingga didapatkan pengeringan yang lebih merata dibandingkan dengan oven. Nah, untuk FBD ini juga membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan oven karena ada pengeringan yang lebih merata karena adanya kekuatan mekanik tadi. Tetapi ini tidak cocok untuk granul yang mudah pecah. Kemudian ada high speed mixer, jadi sama dengan granulator yang tadi, cuman bentuknya yang berbeda.